Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, hari ini adalah hari spesial, yaitu Hari Anak Nasional. Maka konten kali ini saya tujukan untuk keselamatan anak selama di rumah. Ada beberapa bahaya yang harus kita waspadai agar putra-putri kita selalu sehat dan selamat. Bermain bersama mereka tentunya sangat menyenangkan. Ya, kita bisa melihat tumbuh kembang mereka di dalam rumah. Namun demikian, kadang putra-putri kita ini terlalu aktif saat kita sedang bersantai, mereka berjalan sendiri sehingga bisa memungkinkan berakibat cedera. Tentunya kita nggak ingin dong keceriaan mereka terganggu atau ternodai karena ada benda-benda yang bisa membuat mereka cedera. Bisa kontak dengan listrik, tenggelam di kolam renang, jatuh dari ketinggian, atau kontak dengan panas. Kita bisa lihat sama-sama. Di poin yang pertama, aktivitas buka tutup pintu. Ini bisa membuatnya terjepit, maka kita bisa mengantisipasi dengan menyiapkan lock pintu atau pencegah kejepit agar tidak cedera. Berikutnya adalah pisau dan benda-benda tajam sebagai peralatan dapur. Tanpa sepengetahuan kita, kadang putra-putri kita ini naik memanjat ya ke arah dapur menggunakan kursi dan mengaksesnya. Ini bisa membuatnya terluka. Maka siapkan wadah khusus dan jauhkan dari jangkauan putra-putri kita di rumah. Berikutnya adalah aktivitas mereka kadang bermain di area lemari. Ini saat membuka pintu bisa membuat mereka jarinya kejepit dan bisa menimbulkan fraktur. Nah, tentunya kita nggak ingin buah hati kita celaka, maka siapkan pengaman pintu untuk ngeloknya agar tidak bisa dibuka dengan gampang untuk mereka. Berikutnya adalah alat untuk minuman panas ya. Ini bisa berpotensi membuatnya luka bakar, maka tempatkan di area jauh dari jangkauan anak agar tidak menimbulkan luka bakar sehingga bisa membuat wajahnya berbeda kulit. Berikutnya adalah peralatan mesin bergerak dan berputar seperti mesin cuci. Anak-anak bisa saja mengakses ya, bisa saja memutarnya karena arusnya masih tersangkut, maka kita harus mengawasi dan jangan biarkan mereka bermain sendiri. Cedera ini bisa menyebabkan cedera serius dan membuat kita menyesal nantinya. Maka kita perlu edukasi dan kita bisa atur tempatnya yang aman. Nah, berikutnya adalah rak-rak di dalam lemari, laci, ya mereka bisa mengakses dokumen-dokumen penting kita. Namun di sini juga ada masalah, yaitu bisa kejepit, maka siapkan kuncinya. Berikutnya adalah saat mandi, baik di bathtub ataupun juga di kolam renang. Hal ini bisa berakibat membuat mereka jatuh sehingga cedera kepala, tenggelam, ataupun juga meminum air. Maka kita harus siapkan pelampung, jangan biarkan mereka sendirian dan dampingi supaya mereka tetap tenang dan terhindar dari cedera. Kalau terjadi benturan, maka bisa juga menyebabkan gegar otak. Nah, para orang tua, saya yakin kita tidak mau mengalami hal yang demikian. Berikutnya, kita juga harus bisa pastikan ya, segenap piranti kelistrikan seperti steker listrik ini harus posisi aman dan terlindung. Kalau bisa menyebabkan mereka bermain dan ini bisa memberi kesetrum, maka antisipasinya adalah pasang pengaman untuk stop kontaknya. Ya, kita bisa lepas apabila kita mau pakai agar membuat buah hati kita aman dari bahaya listrik. Berikutnya adalah bahan kimia, bisa berupa karbol, kemudian sabun cuci piring, dan juga bahan kimia lain untuk membersih rumah. Jauhkan dari jangkauan anak karena bahan kimia ini bisa terminum, tertelan, dan kemasannya yang menarik, mereka bisa mengira sebagai sebuah sirup yang bisa saja diminum. Tentunya saat bahan kimia ini terminum, maka bisa menyebabkan masalah yang cukup serius dari organ dalam buah hati kita. Nah, para orang tua, kita harus waspada, pahami, dan juga berikan label bahan kimia. Tempatkan di jauh dari jangkauan putra-putri kita agar tidak membahayakan. Berikutnya, kita juga harus pahami, ke dapur ini cukup banyak peralatan ya, kompor, peralatan listrik yang lain, benda-benda pendukung alat masak yang bisa saja dihidupkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maka kita harus jauhkan dari jangkauan anak dan siapkan pagar pengaman agar tidak mudah diakses.
Yang berikutnya adalah obat. Jangan menaruh obat sembarangan karena bisa terminum ataupun tertelan. Maka sesuai dengan kadar dan dosisnya, ini bisa membahayakan kesehatan putra-putri kita. Waspada ya, sobat safety semuanya dan para orang tua. Berikutnya adalah benda pecah belah, seperti piring dan gelas. Saat bermain, tersenggol tidak sengaja dan bisa jatuh, ini maka bisa membuat luka. Maka bisa mengalami masalah pada jaringan kulit dan mengakibatkan cedera yang cukup serius apabila mengenai bagian wajah ataupun mata. Tempatkan jauh dari jangkauan anak. Berikutnya adalah benda-benda kecil. Anak kecil biasanya suka menelan, memasukkan ke dalam mulutnya. Maka jauhkanlah benda-benda kecil karena ini bisa menyebabkan tersedak dan mengalami gangguan pernafasan. Bisa berakibat cedera serius. Bahaya yang terakhir yaitu naik turun tangga. Maka kita harus antisipasi, pasanglah pintu pengaman tangga agar mereka tidak mudah mengakses naik. Karena apabila terjatuh ini bisa menyebabkan gegar otak dan juga cedera serius di bagian tubuhnya. Nah, itulah para orang tua. Pentingnya kita agar mereka selalu senantiasa bahagia. Kita harus awasin, harus peduli, dan harus tahu. Mari ciptakan rumah kita, rumah yang aman untuk buah hati dan tumbuh kembang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.